Refleks cahaya. Untuk mengecek refleks dari cahaya, maka digunakan sebuah senter yang akan menyinari mata dalam keadaan ruangan yang redup. Jadi ada dua hal yang perlu kita amati ketika menyinari mata dengan cahaya tersebut. Yang pertama, ketika kita langsung menyinari mata, misalnya pada hal ini adalah mata kanan, maka normalnya pupil tersebut akan mengecil. Ketika mata kanan yang disinari mengecil secara langsung karena pengaruh dari sinar, maka disebut efek langsung atau direct effect. Sedangkan kalau yang ketika kita mengamati mata kanan, menyinari mata kanan, namun ketika mengamati mata kiri, dia secara bersamaan juga mengecil, maka disebut efek yang konsensual atau efek tidak langsung. Ini adalah respon normal pada refleks pupil. Mengapa bisa demikian? Jadi ketika kita menyinari salah satu mata, maka stimulus tersebut akan menyebabkan terjadinya potensial aksi pada nervus 2 atau nervus opticus. Selanjutnya, jaras aferen akan berjalan sampai ke bagian belakang dari lobus occipital, yaitu pada nukleus pretektal. Jadi, rangsangan aferen dari mata kanan dan dibawa ke nukleus pretektal kanan juga akan mencapai nukleus pretektal yang kiri. Dari nukleus pretektal kiri maupun kanan, itu akan menstimulasi nukleus Edinger-Westphal sisi kiri maupun kanan. Nah, selanjutnya jaras eferennya ini akan berjalan dibawa oleh nervus oculomotor atau nervus 3, baik kiri maupun kanan. Dia akan bersinaps pada ganglia ciliaris dan selanjutnya akan terus ke depan dan menyebabkan kedua pupil berkonstriksi atau mengecil. Maka pada kondisi ketika kita menyinari mata kanan dan terjadi pengecilan pupil kiri maupun kanan, maka kita asumsikan bahwa nervus 2 maupun nervus 3 berada dalam kondisi baik pada kiri maupun kanan. Namun, jika kita menyinari mata kanan, kemudian di sini terjadi konstriksi, namun tidak diikuti konstriksi dari mata kiri, maka kita harus konfirmasi apakah gangguannya pada jaras eferen dari mata kiri atau nervus 3-nya. Jadi kita menyinari yang kanan, maka yang kanan mengecil, yang kiri tidak mengecil, kita ganti senternya menuju ke arah kiri. Jika yang kiri kita senteri juga tidak mengecil, namun yang kanan itu mengecil, konsensualnya positif, maka kita asumsikan bahwa jaras aferen dari mata kiri itu intak atau baik karena penyinaran pada mata kiri itu dapat dibawa mencapai ke mata kanan, sedangkan jaras untuk eferennya itu tidak baik. Karena walaupun disinari di kanan itu konsensual negatif dan direct dari mata kiri itu juga negatif karena kemungkinan jaras yang eferennya atau nervus 3-nya yang terganggu. Ini contohnya. Jadi pada normalnya ketika kita menyinari mata kiri, maka directnya positif, konsensual positif. Dan ketika kita menyinari mata kanan, directnya positif maupun konsensualnya positif. Namun pada gangguan, misalnya pada gambar ini, ketika menyinari kiri, maka direct positif, konsensual pun positif. Namun ketika kita menyinari mata kanan, didapatkan efek direct yang negatif, konsensualnya pun negatif. Ini artinya ketika kita menyinari mata kiri, maka jaras aferen atau nervus 2-nya baik karena sinyal dari mata kiri
dapat dibawa sampai ke mata kanan. Jadi di sini jarasnya dapat dibawa sampai ke mata kanan, kemudian keduanya dapat mengecil, maka nervus 3-nya dalam kondisi baik semua. Namun, karena mata kanan ini disinari dia negatif, maka nervus 3 kan tadi sudah jelas baik kondisinya. Namun, karena jaras dari mata kanan itu tidak dibawa sampai ke mata kiri, maka kita asumsikan jaras afrennya atau nervus 2-nya yang mengalami gangguan. Jadi, fungsi dari konstriksi pupil. Itu pupil bisa berkonstriksi karena ada muskulus bentuknya yang sirkuler atau muskulus sphincter pupil yang akan membantu supaya kita dapat melihat objek atau image gambaran bayangan objek tersebut dengan jelas. Jadi dengan terjadinya konstriksi pupil, maka akan terjadi pengecilan dari diameter sehingga cahaya yang masuk ke mata itu akan menjadi berkurang. Nah, efek otonom ini berjalan secara simultan dengan akomodasi. Jadi ketika kita berakomodasi, maka pupil pun akan mengecil. Hal ini untuk mencegah supaya cahaya-cahaya yang dari perifer itu tidak terlalu banyak yang masuk ke mata. Karena jika terlalu banyak, maka penglihatan kita juga akan kabur. Nah, ini contohnya ya. Jika ketika kita melihat suatu cahaya, berkasnya datang dengan kecil, karena pintu atau apertura yang ada di pupil ini mengecil, maka terlihat jika misalnya kita menggerakkan kepala, jadi memundurkan atau memajukan kepala akan mengubahkan posisi retina. Terlihat di sini bahwa perbedaan dari ukuran titik fokus, berkas bayangannya, itu tidak akan terlalu jauh berbeda antara yang di depan sama yang di belakang ini. Namun perhatikan jika misalnya tidak ada pengecilan dari pupil, sehingga aperturanya ini lebar sekali, berkas cahaya yang masuk itu besar. Nah, perhatikan bahwa jika kita menggerakkan kepala kiri maupun ke depan maupun ke belakang, maka berkas cahaya antara yang di depan dengan yang di belakang ini akan sangat jauh berbeda. Sehingga nanti kita akan dapat mengalami penglihatan yang kabur.